Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari. Di sini saya akan menganalisis pilihan soal-soal pilihan ganda dari skripsi Septia Dwi Anggraini dengan judul skripsi hubungan antara metode penugasan pada masa pandemi dengan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA di MI Muhammadiyah Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Jadi saya akan menganalisis pilihan soal pilihan ganda yang ada di skripsi tersebut. Dan ini adalah data yang akan saya ambil. Kemudian saya pindahkan ke Microsoft Excel seperti ini. Data ini saya peroleh dari skripsi Mbak Dwi Anggraini, Septi Dwi Anggraini. Dan yang pertama yang saya cari adalah JB. JB adalah jumlah butir soal. Jadi untuk mencari JB, rumus yang saya gunakan adalah sama dengan sum buka kurung, lalu saya blok angka 1 dari angka 1 sampai angka 23, kemudian enter. Dan ini hasilnya. Kemudian saya tarik dari hasil 22 ini ke samping sampai dengan hasil. Saya ulangin. Ini saya kurang narik sampai dengan hasil seperti ini. Dan yang kedua adalah TKS. TKS ini adalah tingkat kesukaran soal. Untuk mencari tingkat kesukaran soal, rumusnya adalah sama dengan kita klik di jumlah butir soal ini. Hasil jumlah butir soal sama dengan kita klik 22, lalu kita enter, maka akan mendapatkan hasil 0,96. Dan seperti cara yang di atas, cukup kita tarik ke kanan. Kalau yang tingkat kesukaran soal ini cukup sampai di sini. Jadi hasilnya tidak sampai dengan hasil untuk yang tingkat kesukaran soal. Dan untuk yang kesimpulan tingkat kesukaran soal, kita bisa lihat melalui ini. Tingkat kesukaran soal jika kurang dari 0,30, maka tingkat kesukaran soal terlalu sukar. Jika 0,30 sampai 0,70, maka tingkat kesukaran soalnya adalah cukup. Dan jika lebih dari 0,70, maka tingkat kesukaran soalnya terlalu mudah atau bisa disingkat dengan TM. Cara untuk mencarinya menggunakan rumus if buka kurung kita blok if buka kurung kita klik tingkat kesukaran soal, lalu klik tanda kurang dari seperti ini, tanda kurang dari, kemudian klik 0,30, kita lihat di tingkat kesukaran soal ini, kemudian titik koma, tanda petik, tulis terlalu sukar atau bisa disingkat dengan TS. Tanda petik lagi,
kemudian titik koma, kemudian kita ulangin if, buka kurung, klik, kembali klik di tingkat kesukaran soal nilai yang pertama ini, kemudian tanda kurang dari 0,70. Kita lihat di sini 0,70, titik koma, tanda petik, kita tulis ketik cukup, titik koma, tanda petik, terlalu mudah, tanda petik, terus yang terakhir adalah kurung 2 kali dan enter. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian seperti yang di atasnya, cukup kita tarik ke samping, tarik ke kanan sampai di bawahnya 0,35. Dan yang ketiga adalah kita mencari daya pembeda. Untuk membuat daya pembeda itu biasanya kita mengkelompokkan kelas atas dan kelas bawah seperti ini. Ini adalah kelompokan antara kelas atas dan kelas bawah, hasil dari pengelompokan kelas atas dan kelas bawah. Selanjutnya, untuk mencari kelas atas dan bawah, kita perlu uji satu-satu, tes satu-satu seperti ini. XA ini adalah singkatan dari kelas atas. Untuk mencari kelas atas, rumusnya adalah sama dengan average buka kurung, kita average buka kurung, terus blok bagian buka kurung, blok nomor 1 sampai bawah. Selanjutnya tutup kurung, enter, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian seperti yang di atas, kita tarik ke samping seperti ini. Dan yang XB ini adalah kelas bawah. XB adalah kelas bawah. Kelas bawah, berhubung kelas bawah kita cuma 1, untuk menghitung kelas bawah kita menggunakan rumus average sama dengan average. Kita klik di bagian kelas bawah ini, kemudian tutup kurung, enter, hasilnya akan seperti ini, dan kita tarik ke kanan. Dan yang selanjutnya kita cari DP. Rumus untuk mencari daya pembeda yaitu kelas atas dikurang dengan kelas bawah. Jadi 0,95 ini dikurang kelas bawah, hasilnya enter, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tarik ke kanan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daya pembeda, atau saya singkat dengan DP. Jadi untuk mencari daya pembeda, kita bisa lihat di sini. Jika kurang dari 30, maka daya pembedanya lemah. Jika lebih dari 70, maka daya pembedanya baik sekali. Dan untuk mencari daya pembeda, kita menggunakan rumus if,
Kemudian klik sama dengan untuk mencari rumus kesimpulan daya pembeda. If buka kurung, kita klik di daya pembeda ini, klik hasil daya pembeda, terus kita lihat di sini kurang dari 0,20, titik koma, tanda petik, lemah, petik lagi, titik koma, if, buka kurung, klik lagi di daya pembeda, klik lagi di hasil daya pembeda ini, titik koma, titik koma, petik, baik, petik lagi, titik koma, baik, petik, terus baik sekali, petik, buka kurung, tutup kurung, dan tutup kurungnya yang ini 3 kali, kemudian enter, maka akan muncul seperti ini. Kita akan tahu apakah lemah, baik, atau cukup. Kemudian kita tarik ke samping seperti ini. Semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih. Itu analisis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.